HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Oh, yang Pramokawi, memasuki gapura, duduk di natar pura, dirikan candi raga. Oh, Bida Sang Yang Widi, aku duduk bersila dengan sikap asana seperti Padmasana. Om Yang Pramokawi, ku pandangi purnama dengan gambar tintia di ujung Padmasana. Om Bida Sang Yang Widi, kini aku bersimpu dengan bunga dan dupa memuja para dewa. Om Yang Pramokawi, kini aku terjaga dengan jiwa terpejam menganyam doa-doa. Om Yang Pramokawi, kini aku terjaga dengan jiwa terpejam menganyam. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Sengaja dipilih Rudraksanada untuk mengawali pertemuan kita kali ini, agar mendekatkan kita dengan yang widi. Semoga wabah cepat mereda dan keadaan pulih seperti sedia kala. Namun demikian, kita harus tetap optimis, mengikuti anjuran yang berwenang, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tapi tetap berkarya, work from home. Seperti HiTV Channel 3 yang akan selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Saya Mia Gandewa, saya Diah Parisia. Mari kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Ku pandangi purnama dengan gambar tintia di ujung Padmasana. Oh, Bida Sang Yang Widi, kini aku bersimpu dengan bunga dan dupa memuja para dewa. Om Yang Pramokawi, kini aku terjaga dengan jiwa terpejam menganyam doa-doa. Om Yang Pramokawi, kini aku terjaga dengan jiwa terpejam menganyam doa-doa. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa lagi dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang khusus menemani teman-teman belajar di rumah. Saya Winnie Puspita akan menemani Anda dalam program Public Speaking, khususnya tutur sebelum tidur dengan judul cerita Karmapala si Serigala. Di tengah hutan Malawa hiduplah seekor ayam jantan dengan seekor anjing yang bersahabat sangat erat. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpindah tempat tinggal, mencari tempat tinggal yang lebih asri. Ketika sudah jauh berjalan, akhirnya mereka pun kelelahan dan hari pun sudah tampak sore. Mereka berdua mencari tempat untuk bermalam. Hingga akhirnya sang anjing menemukan pohon besar yang berisi rongga sangat lebar. Dan anjing pun berkata pada ayam, "Yam, gimana kalau kita bermalam di sini? Kau tidur di atas dan aku tidur di rongga yang lebar ini." Dan ayam pun menyetujui kesepakatan dari si anjing tersebut. Dan ayam pun mulai berkata,
Baiklah anjing, kalau begitu aku setuju. Yang penting aku dapat tidur dengan nyaman hari ini. Ketika sudah hari mulai gelap dan sangat sunyi, keesokan paginya, ketika sang fajar telah bersinar dengan sangat teriknya, si ayam pun terbangun dan berkokok, "Kukureok!" Dan tanpa ia sadari, dari balik semak-semak ada dua pasang mata yang mengintai. Dua pasang mata itu adalah serigala. Dan serigala pun menghampiri si ayam dan berkata, "Heh ayam, itu tadi suaramu. Wah, suaramu indah sekali. Gimana kalau aku undang kau untuk makan pagi di rumahku? Aku tunggu ya kedatanganmu." Tetapi di sisi lain, si ayam pun merasa curiga kepada serigala. Dan ia bertanya pada serigala, "Tapi aku pikir-pikir dulu ya." Nah, setelah ayam berkata berpikir-pikir dan ia makin yakin bahwa si serigala adalah binatang yang sangat jahat, ia pun membuat rencana yang sangat amat mampu untuk mengusir si serigala. Dan si ayam pun melakukan rencananya itu dengan berkokok dengan suara yang sangat jelek, "Kukureok!" Tetapi dengan suara yang sangat jelek itu pun si serigala masih mengatakan itu bagus. Dan itu menambah keyakinan ayam bahwa serigala adalah binatang yang sangat jahat. Dan si ayam pun berkata, "Serigala, kalau kau mau mengajakku makan pagi, bolehkah aku mengajak temanku yang tidur di bawah?" Tanpa berpanjang lebar lagi, si serigala pun langsung mengira bahwa yang tidur di bawah itu adalah seekor ayam. Dan ternyata itu adalah seekor anjing yang sudah mendengar percakapan mereka dari tadi. Hingga akhirnya anjing langsung menyergap serigala dan serigala langsung lari kocar-kacir karena telah dikejar oleh si anjing. Itulah kisah serigala malang yang berpura-pura menolong ayam padahal ingin membunuh ayam, yang kita sebut dengan pelajaran karma pala. Maka dari itu, berbuatlah prasada, selalu ikhlas dan tulus ketika membantu sesama. Sampai jumpa di Tutur Sebelum Tidur dengan tokoh dan cerita lainnya. Salam damai, Channel 3. Hai sis, boleh lihat laporan penjualan kita hari ini? Sepertinya kita harus gencarkan strategi pemasaran kita. Situasi sedang krisis, tapi kita harus tetap pakai taktik. Sis, stop. Stay safe and keep healthy. This is the answer. Mari kita cuci tangan sebelum mengambil makanan. Oke, thanks. Sudahkah Anda cuci tangan juga sebelum mengambil makanan? Kita harus sering-sering cuci tangan untuk menjaga kesehatan tubuh agar virus, kuman, bakteri tidak menginfeksi tubuh kita. Dan jangan lupa tetap jaga kebugaran imun badan kita. Pandemi sedang mewabah. Strateginya #di rumah saja. Tapi kita harus tetap bekerja di rumah, work from home yang kreatif dan berdaya guna. Seni adalah kawan, ilmu adalah teman, agama adalah sahabat. Maka bertemanlah dengan seni, berkawanlah dengan ilmu, dan bersahabat dekatlah dengan agama. Saya Andini Sucika untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif,
mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pak Aryawan Kenceng ya? Oh iya, napi. Wah, kebetulan sekali Pak. Iya. Napi Orti. Iya, cik, napi iya kan napi. Ini cek Pak ya. Bapak boleh nggak saya minta waktunya 5 menit untuk membahas puisi yang Bapak tulis di majalah Wartam. Oh iya. Peraga dari Wartam ya? Iya. Oh iya. Ini Pak, kalau kita buka-buka Iya. di Iya. Wartam. Semua. Makasih ya. Silakan Pak sambil diminum kopi Iya. biskuitnya. Iya. Di halaman 67 kita pasti menemukan puisinya Bapak di Wartam dengan judul Purwokuso Desa Banduan. Ya mungkin setiap edisinya berbeda-beda Pak ya, puisi Hindu pastinya. Oh enggak, pasti. Ini kan tergantung apa namanya majalah Wartam kan spesialisnya untuk Hindu. Jadi saya berusaha untuk apa namanya membuat karya kan begitu yang spesifikasinya ke Hindu gitu. Oh iya Pak, saya awam tentang sastra, apalagi puisi Pak. Bisa nggak Bapak memberikan saya pencerahan? Sebenarnya puisi itu apa sih Pak? Kalau menurut saya pribadi kan gitu ya, bukan secara letterlet nih. Apa namanya? Saya kan sudah lama dari tahun 75 menulis puisi. Kalau menurut saya puisi itu adalah sebuah olah cipta karsa dari seseorang, apa namanya, buah karya itu yang berbentuk puisi yang merupakan apa namanya bagian daripada sastra itu sendiri. Kalau puisi tidak ada rimanya, yang ada rimanya adalah sajak. Ya, jadi apa namanya itu olah cipta karsa dari seseorang yang berbentuk puisi. Kan ada novel, ada cerpen atau apalah. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Kalau seandainya kita bicara tentang pengkategorian puisi, saya pernah melihat ada puisi nasional, puisi daerah seperti puisi berbahasa Bali, dan ada juga puisi Hindu Pak. Sebenarnya ada nggak klasifikasinya Pak? Pasti ada itu, karena ada namanya puisi bebas dan terikat kan gitu. Kemudian ada apa namanya bagiannya itu seperti tadi dibilang ada puisi apa namanya nasional, Hindu. Itu tergantung dari skop. Umpamanya seperti majalah Wartam, spesifikasinya ke Hindu, ya mesti jurusannya ke Hindu. Umpamanya ada lomba 17 Agustusan menulis puisi untuk murid-murid sekolah atau apa, mungkin temanya nasional. Nah itu kategori istilahnya. Kemudian bagaimana sih kiat menciptakan puisi yang berisi Pak? Nah ini untuk menciptakan puisi yang katakanlah berisi kan gitu ya. Kadang kan itu penilaian orang ini berisi atau tidak. Tapi menurut saya untuk membuat puisi yang berisi itu kita harus punya referensi dari sekian banyak penulis, sastrawan, seniman untuk bisa kiranya kita apa namanya mengolah diksi-diksi indah kan begitu ya, kata-kata menawan istilahnya sesuai dengan apa namanya lingkungan di mana kita hidup itu loh. Perlu proses pendalaman. Oh iya pasti. Memaknai puisi sebelum kita menulis itu. Yeah. Ya. Nah Pak, ini terakhir Pak. Setelah join mengirim puisi di majalah Wartam Pak, bisa nggak Bapak membagi kiat atau tips menciptakan puisi Hindu yang Hindu Pak? Ya otomatis saya mesti mengolah rasa saya, pikiran saya, pemahaman saya tentang itu sendiri, Hindu itu sendiri. Dan kebetulan juga saya orang Hindu, jadi sedikit tidak saya mesti tahu ya apa yang kita punya istilahnya di Bali gitu loh, pandangnya di Bali kan Hindu. Gitu. Demikian pemirsa Hai TV, itulah tadi sharing bersama Pak Aryawan Kenceng terkait juga dengan puisi sastra di ruang Wartam. Semoga dapat menginspirasi kita bersama. Salam damai, Channel 3.
Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Sabe dan Pasar, Hindu Dharma bercahaya. YTV Channel 3 memang lahir dari sebuah mimpi, memberi informasi tanpa henti untuk menyalakan lentera Hindu Dharma, tentang religi yang menginspirasi, tentang tatwa yang utama, serta acara yang sederhana. Karena itu, hanya ada satu orang yang tetap diizinkan untuk menyalakan lentera YTV Channel 3 agar Hindu terus bercahaya. Orang itu adalah Anda. Saya Diah Parisia untuk YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Ku katakan ini kepada matahari, ku kabarkan ini pada sang Weda suci, ku tanyakan ini pada hati nurani, ku ungkapkan ini pada sukma sejati, ku ungkapkan ini pada sukma sejati. Akan kemanakah langkah kanan dan kiri? Siapakah semua yang menjadi kendali? Mau kemanakah setelah nafas ini? Ataukah semua tetap jadi misteri? Ataukah semua tetap jadi misteri? Lari ke manakah sang matahari pagi? Kenapakah ini hari jadi elegi? Kenapakah kini orang tanpa nurani? Ku tanyakan pada sang Kamparaning Dumadi, ku tanyakan pada sang Kamparaning Dumadi, dan jawaban pasti pada sang Weda suci, bahwa hidup ini mesti selalu berarti, bahwa hidup ini cara untuk mengabdi, mengabdi sujati pada Sang Hyang Widi, mengabdi sujati pada Sang Hyang Widi.
katakan ini kepada matahari, ku kabarkan ini pada Sang Weda Suci, ku tanyakan ini pada hati nurani, ku ungkapkan ini pada sukma sejati, ku ungkapkan ini pada sukma sejati. Akan kemanakah langkah kanan dan kiri? Siapakah semua yang menjadi kendali? Mau kemanakah setelah nafas ini? Ataukah semua tetap jadi misteri? Ataukah semua tetap jadi misteri? Lari kemanakah sang matahari pagi? Kenapakah ini hari jadi elegi? Kenapakah kini orang tanpa nurani? Ku tanyakan pada sang Kamparaning Dumadi, ku tanyakan pada sang Kamparaning Dumadi, dan jawaban pasti pada Sang Weda Suci, bahwa hidup ini mesti selalu berarti, bahwa hidup ini cara untuk mengabdi, mengabdi sujati pada Sang Hyang Widi, mengabdi sujati pada Sang Hyang Widi, mengabdi sujati pada Sang Hyang Widi. Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan, karena telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika Anda tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity namun tetap unity. Tetap jaga jarak namun tetap satu keyakinan, hanya ada satu orang yang diizinkan untuk tetap menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.